Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Aulia Rahman dari Prodi D3 Keperawatan. NIM 22010210009. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang fenomena sosial pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Abstrak. Pancasila merupakan warisan dari pendiri bangsa yang mengacu pada nilai-nilai leluhur. Pancasila juga disebut sebagai pedoman dan pilar ideologi negara Indonesia. Jadi, sangat penting Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada remaja. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fenomena sosial pentingnya pendidikan Pancasila bagi remaja serta bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah dengan mengumpulkan ketentuan undang-undang yang melakukan survei terbatas sebagai bahan penyusunan artikel. Kesimpulan dari artikel ini adalah sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, hanya sekedar hafal dan mengetahui Pancasila saja, namun tidak paham dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan agar generasi muda dapat menerapkan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila. Dan juga dengan diadakannya pembelajaran, pendidikan Pancasila ini juga dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia, di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Kata kunci, fenomena sosial, pendidikan Pancasila, generasi muda. Pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, alat komunikasi dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga jika tidak digunakan secara bijak, maka dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti memudarnya pemahaman tentang Pancasila di kalangan generasi muda yang sangat berpotensi munculnya banyaknya paham kolusi, nepotisme, radikalisme, korupsi, kejahatan seksual, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain sebagainya. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi negara seperti ini sudah terlihat di mana-mana, baik di kalangan masyarakat, terutama para remaja. Seperti yang dikatakan oleh Bintari dan kawan-kawan pada tahun 2021, bahwa remaja di era saat ini hanya sekedar hafal dan mengetahui Pancasila saja, namun tidak paham dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu bahkan penting sekali mempelajari dan mengenalkan pentingnya pendidikan Pancasila, baik secara teori maupun pelaksanaannya, karena Pancasila merupakan pedoman dan pilar kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode mengumpulkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya, melakukan survei terbatas tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan melakukan survei terbatas tentang tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini menggunakan Google Form. Penugasan tugas artikel ini mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah. Hasil dan pembahasan. Gambaran hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online menggunakan dengan menyebarkan angket melalui Google Form dengan masing-masing pertanyaan 5 soal memuat tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan 7 soal memuat tentang tingkat kesadaran para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa dari berbagai jurusan, yaitu dengan mengambil responden sebanyak 10 orang. Hasil penelitian tentang tingkat pemahaman penghayatan nilai-nilai Pancasila. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Contoh sikap Pancasialis apa saja yang Anda lakukan setiap hari? 2.
Menurut Anda, apakah ideologi Pancasila harus diterapkan di setiap perlakuan sehari-hari atau adakah ideologi lain yang harus diterapkan? 3. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di negara kita, Indonesia, bahwa ideologi Pancasila diguncang oleh ideologi lain. Bagaimana Anda mempertahankan ideologi Pancasila dan menolak ideologi lain? 4. Apa arti Pancasila bagi Anda? 5. Menurut Anda, apakah penyebab seseorang terkadang tidak menerapkan Pancasila? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, peneliti menyimpulkan jawaban dari semua responden sebagai berikut. 1. Sikap Pancasialis yang sering dilakukan oleh responden adalah: yang pertama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintah agama sesuai agama masing-masing. Kedua, saling menghargai sesama umat manusia. Ketiga, bersikap adil atau tidak membeda-bedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, suku, dan warna kulit, dan sebagainya. 4. Sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan menolak bersikap sombong. Jawaban dari soal nomor 2 yaitu iya, ideologi Pancasila harus diterapkan setiap perlakuan sehari-hari. Sebab ideologi Pancasila adalah panutan moral yang tepat digunakan dan dijadikan ideologi bangsa Indonesia karena sesuai kepribadian bangsa, kebudayaan, dan sebagainya. Jawaban nomor 3, melaksanakan ideologi Pancasila ini dengan konsisten dan dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melakukan pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan atau pilar bagi berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Alasan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah: yang pertama, tidak adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, terlalu mengikuti budaya asing yang kontras terhadap moral-moral dalam negeri. Berdasarkan jawaban dari responden, dapat kita ketahui bahwa generasi muda saat ini sudah menyadari nilai-nilai Pancasila dan tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian tentang tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah masyarakat Indonesia sudah mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apakah sistem politik yang berjalan di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, apakah praktik politik di Indonesia berjalan sesuai dengan nilai Pancasila? Yang keempat, seberapa pentingkah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikan penjelasannya. Yang kelima, mengapa masih banyak para petinggi dalam dunia politik yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang keenam, mengapa praktik KKN, kolusi, korupsi, nepotisme masih saja terjadi dalam politik Indonesia? Yang ketujuh, bagaimana tanggapan Anda mengenai kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, peneliti menyimpulkan jawaban dari semua responden sebagai berikut, yaitu terdapat 80% orang mengatakan bahwa kurangnya masyarakat Indonesia sudah mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari nomor 2 yaitu 80% orang mengatakan bahwa sistem politik yang berjalan di Indonesia kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan jawaban ketiga, 80% orang mengatakan praktek politik di Indonesia kurang berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila. Responden menganggap bahwa Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masyarakat belum sepenuhnya mau menerapkannya. Sistem politik yang berjalan di Indonesia juga belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk jawaban yang ketiga,
yaitu sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban nomor 4 yaitu alasan banyaknya petinggi politik yang belum menerapkan nilai Pancasila adalah: yang pertama, masih mementingkan kepentingan sendiri atau grup, bukan mementingkan kepentingan rakyat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pendidikan Pancasila sehingga tidak paham dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang kelima yaitu alasan masih terjadinya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme dalam politik Indonesia adalah: yang pertama, kurangnya rasa syukur dan memiliki sikap tamak dan rakus terhadap jabatan. Yang kedua, adanya konstitusi tidak tertulis yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan bagi politik Indonesia sehingga mereka melakukan KKN tersebut untuk kesenangan pribadi. Yang ketiga, kurangnya penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan politik. Yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab para elit politik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hal ini juga dikarenakan minimnya moral dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Jawaban yang keenam yaitu masih kurang, sehingga perlu diadakannya evaluasi ulang dalam praktik ideologi Pancasila bagi para elit politik supaya lebih ditingkatkan kembali untuk memajukan bangsa dan untuk memotivasi masyarakat supaya sadar akan kesadaran pentingnya nilai-nilai Pancasila dan pendidikan Pancasila. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem politik dan praktik politik yang berjalan di Indonesia kerap dianggap masih belum paham dengan nilai-nilai Pancasila. Masih banyak ketidakadilan atau ketimpangan yang terjadi dalam politik Indonesia. Responden menganggap bahwa Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia politik. Para elit politik belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dikarenakan adanya kepentingan pribadi dan kepentingan kekuasaan. Mereka cenderung lupa akan tugas dan kewajiban mereka sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Berikut ini merupakan ketentuan Undang-Undang tentang Pendidikan Pancasila. Yang pertama, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Yang kedua, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang ketiga, PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa, dengan disertai bukti undang-undang yang mengatur pendidikan Pancasila, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, hanya sekedar hafal dan mengetahui Pancasila saja, namun tidak paham dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga pendidikan Pancasila yang sangat dibutuhkan agar generasi muda dapat menerapkan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila. Dan juga dengan diadakannya pembelajaran pendidikan Pancasila ini juga dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan proses kelanjutan pembentukan karakter bagi manusia di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.